Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan atau mendemokan tentang MMPI. Apa itu MMPI? MMPI adalah sebuah psikotes ya, atau pemeriksaan psikologi masing-masing atau seseorang, eh, yang dimana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan mental sehingga ahli profesional bisa menentukan ada atau tidaknya gangguan mental pada orang yang eh, menjalani tes MMPI ini. Jadi nanti eh, MMPI ini ada beberapa soal, sekitar 567 soal yang harus para peserta isi. Yang pertanyaannya adalah tentang kepribadian masing-masing. Jadi tidak ada contek-menyontek pengisiannya karena pertanyaannya adalah sesuai dengan kepribadian masing-masing. Baik, kita langsung saja ke alamat webnya. Jadi para peserta bisa menggunakan handphone, laptop, ataupun komputer dengan catatan tersambung dengan internet. Jadi silakan para peserta membuka Google Chrome, lalu ketikkan di browsernya itu namanya MCU mmpi.com. Nah, jadi silakan diketikkan di browsernya mcu.mmpi.com. MMPI ini biasanya dilakukan manual, tapi kami mencoba mengembangkan MMPI ini berbasis web, jadi peserta bisa melakukan pengisiannya dimanapun, dengan catatan bisa tersambung ke internet. Setelah membuka halaman web mcu.mmpi.com, para peserta langsung disajikan dengan form registrasi. Jadi peserta tidak harus login ya. Jadi langsung saja peserta mengisi form registrasi sesuai dengan identitas masing-masing. Kita langsung saja demokan, kita isi NIK. NIK itu nomor induk kependudukan ya. Nomor induk kependudukan silahkan isi. Nama sesuai dengan identitas. Tanggal lahir silahkan pilih. Tahun, bulan, tanggal bisa dipilih seperti ini. Tahun lahirnya, para peserta silahkan tahun berapa lahirnya. Bulan apa, tanggal berapa. Setelah itu lanjut ke jenis kelamin, agama, kepercayaan masing-masing silakan isi, status menikah, kawin atau belum kawin, nomor handphone silahkan diisi, dan email yang aktif ya. Pastikan email yang diisi adalah email yang aktif, nanti akan saya sampaikan kenapa harus email yang aktif. Lalu isikan pendidikan terakhir, silakan pendidikan terakhir peserta apa, silakan diisi. Pekerjaan saat ini silakan diisi. Alamat silakan isi lengkap ya. Jadi saya mengisi contoh saja. Nah, setelah pengisian form ini selesai, nah di bawahnya ada load test. Nah, load test ini di mana akan mengeluarkan nomor unik ya yang akan dikirim ke email para peserta. Jadi ketika nanti peserta melakukan klik registrasi, akan keluar nomor tes yang akan dikirim ke nomor peserta. Gunanya untuk apa?
Nomor tes tersebut gunanya apabila di pertengahan pengisian soal terjadi kendala teknis seperti laptopnya mati atau internetnya terputus atau kendala teknis lainnya, jadi peserta tidak harus melakukan registrasi ulang. Jadi cukup memasukkan nomor tes di sini lalu load test, maka akan masuk ke halaman para peserta terakhir mengisi soal tersebut. Nah, kita langsung saja lakukan registrasi. Nah, setelah melakukan registrasi sukses, maka peserta akan diarahkan untuk langsung mengisi pertanyaan-pertanyaan atau soal yang silahkan para peserta untuk menjawabnya. Jawabannya hanya iya atau tidak ya pilihannya. Nah, di sini muncul nomor tes. Kalau seandainya para peserta enggan membuka email, silahkan aja para peserta untuk mengcopy-nya dan disimpan di notepad atau di mana. Nah, ini di mana nanti ya kalau seandainya yang tadi saya sampaikan ketika dalam pertengahan pengisian soal tiba-tiba komputernya mati. Jadi nomor ini yang bisa dimasukkan ke load test yang tadi di depan ditampilkan. Nah, di sini di samping ada biodata para peserta yang tadi di depan sudah diisi. Ini mulai tanggalnya, ada jamnya, ada mulainya jam berapa, nanti selesainya sesuai dengan para peserta menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, di sini juga ada monitoring pengerjaan soal. Jadi ada udah sampai berapa ya, ada donat grafiknya, grafik donat ini. Udah berapa peserta mengerjakan soalnya gitu kan, akan terlihat ada beberapa yang sudah dikerjakan. Jadi silahkan tinggal klik saja, mudah saja untuk pengerjaannya. Dan pertanyaan pun karena pertanyaannya tentang kepribadian, tentang kehidupan sendiri masing-masing, jadi tidak ada yang susah sebenarnya ya. Tinggal isi saja sesuai dengan kepribadian masing-masing. Satu halaman ini saya menampilkan 100 soal ya. 100 soal. Nanti kalau misalkan sudah sampai 100 pengisiannya, para peserta bisa mengeklik tanda panah di bawah ini ya untuk ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya nanti ada pertanyaan yang harus para peserta isi juga. Nah, di sini akan terlihat ya sudah berapa pertanyaan yang sudah diisikan ya dari 567 soal. Nah, di sini ada kolom untuk cari soal nomor. Jadi apabila Bapak atau Ibu para peserta lupa ada berapa nomor yang belum dikerjakan, di sini juga ada informasi. Jadi tinggal boleh klik informasi. Nah, ini soal-soal yang belum para peserta jawab. Ya, info soal yang belum dijawab. Nah, ini ada informasinya seperti ini. Jadi silakan para peserta untuk tinggal diketik saja di kolom pencarian di sini. Ada berapa soal yang memang belum diisi ya. Informasinya seperti itu. Silakan dikoreksi kembali sebelum melakukan selesai pengerjaan. Jadi kalau misalkan jawabannya meragukan bisa dikosongkan gitu kan. Tapi bukan berarti jawabannya boleh dikosongkan semua, tidak ya. Jadi khawatir nanti dari hasil klinisnya tidak terbaca sehingga para peserta harus mengerjakan
mengerjakan kembali dari awal gitu. Jadi saya harapkan semua pertanyaan, semua jawaban terisi semua, dilihat di sini nanti ada beberapa yang harus diisinya, jumlahnya yang sudah diisi. Setelah pengerjaan selesai, tinggal klik selesai pengerjaan. Nah, pengerjaan sukses, berarti sudah diselesaikan ya pekerjaannya. Nah, nanti cek hasil jawaban, gitu kan. Bisa cetak hasil jawaban, tapi kami tidak menyarankan untuk mencetaknya dari jawaban para peserta, karena nanti hasil yang akan diberikan kepada peserta yang sudah dibaca oleh dokter bukan dari lembar jawaban ini, tapi hasil klinisnya ya. Jadi nanti ada bentuknya, ada narasi-narasi yang memang sudah dibaca oleh dokter. Jadi nanti dari narasi hasil jawaban para peserta akan terlihat kepribadian masing-masing, apakah kepribadian masing-masingnya mengalami depresi, atau terlalu berlebihan, atau kurang percaya diri, atau seperti apalah hasil dari hasil klinisnya nanti dokter yang akan menyimpulkan, yang hasilnya akan dikirim ke alamat email masing-masing. Jadi semoga dari hasil pengisian ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya, hasil yang diharapkan, sehingga para peserta tidak disarankan oleh dokter untuk mengisi atau mengulangi menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga demo ini, tutorial ini bisa membantu para peserta dalam mengerjakan soal MMPI berbasis web ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.